Dalam kemurahan Tuhan kita dipertemukan untuk bersama-sama menikmati segala kebaikannya kepada kita sekalian. Saudara, kita bertemu lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi dan menyertai kami. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 sampai 24. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita berada dalam tema manusia baru. Manusia baru. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada hal yang baru, misalnya baju baru, mainan baru, rumah baru, tentu hati kita tertuju pada hal-hal yang baru tersebut. Kita senang pakai baju baru, kita senang menggunakan mainan baru, juga kita senang berada di rumah yang baru. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara, Rasul Paulus mengungkapkan tentang identitas sebagai manusia baru. Jemaat Efesus ini dinasihati oleh Rasul Paulus agar tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa ini menjadi nasihat? Karena Yesus menyelamatkan manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang berbeda dari kehidupan orang yang tidak percaya. Lahir baru saudara-saudara membuat orang menjadi manusia baru. Memang ini merupakan sebuah perubahan radikal dari cara hidup yang terpisah dari Kristus ke cara hidup yang mengagungkan atau memuliakan Allah. Manusia baru harus menjadi atau menjauhi segala dusta. Manusia baru harus berkata jujur, tidak boleh berkata kotor. Manusia baru, kalau kita baca selanjutnya, harus menggunakan kata-kata yang baik, yang dapat membangun orang lain. Manusia baru juga mesti mampu mengendalikan kemarahan. Bila marah, jangan sampai kemarahan itu membuat
berdosa, sehingga memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup dan hubungan kita dengan sesama. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan kejahatan, misalnya mencuri. Manusia baru harus melakukan pekerjaan yang baik, bekerja keras agar dapat berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Saudaraku, manusia baru kiranya tidak akan menyedihkan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita ini harus hidup menurut atau taat dalam pimpinan Roh Kudus. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat merusak karakter dan pertumbuhan rohani kita, atau yang mungkin bisa menghilangkan damai dan sukacita kita. Tetapi hendaknya kita hidup ramah, penuh kasih mesra, mau saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Dan percayalah saudara-saudara bahwa orang yang mengenal Yesus, maka dia akan membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Roh Kudus akan menuntun menjalani kehidupan sehingga kita teguh menghadapi hidup baru dalam kuasa, dalam sikap, dalam tindakan yang benar. Biarlah kita selalu berserah diri, berdoa agar Roh Kudus menolong kita menjalani hidup sebagai manusia baru, agar sikap, tindakan, tutur kata, dan perbuatan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Biarlah kami selalu hidup dari firman-Mu, memahami bahwa manusia baru mesti kami kenakan dalam hidup ini dan menanggalkan manusia lama, karena manusia baru itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, mengakui segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati kami, tuntun kami Tuhan, dan juga Engkau selalu mengasihi keluarga kami, anak-anak kami, agar mereka bertumbuh dengan fisik yang sehat, iman yang kuat, pandai dalam pendidikan, mereka mencapai cita-cita dan harapan. Juga Tuhan memberkati pekerjaan kami. Juga Tuhan memberkati para orang tua kami dalam usia indah, agar mereka selalu kuat dan teguh dalam hidup ini. Juga Tuhan mengasihi untuk semua orang dalam berbagai sukacita mereka, dalam berbagai beban penderitaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur. Dalam banyak perkara hidup kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tapi kami belajar percaya kepadamu, sebab itu kami mau dekat dengan Tuhan, mengenakan manusia baru yang berkenan bagi Allah. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu untuk setia melayani, juga Engkau selalu memberkati untuk pemerintah kami, pimpinan-pimpinan yang Engkau beri kepercayaan menguasai, mengatur dan menata kehidupan bersama, agar mereka takut kepada Tuhan dan setia kepadamu. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biar hidup mereka selalu mereka jalani dengan sukacita kebahagiaan dari Tuhan. Juga Engkau memberkati semua orang tua kami dalam segala keberadaan hidup mereka, kemurahan Tuhan berlaku bagi mereka. Bapa di sorga, kami percayakan hidup ini dalam kuasa-Mu, tuntun kami, dan ampunilah semua dosa kami, karena kami selalu berseru berserah diri kepada Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan karena kita boleh mendengarkan firman-Nya, kita boleh bersama-sama bersekutu dalam kasih-Nya. Ayo semangat menjalani kehidupan ini, baik hari ini pun juga sepekan ke depan. Dalam kasih Tuhan kita diteguhkan, kita dikuatkan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.